Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan mengenai perkembangan atau peradaban Islam mulai dari Arab pra-Islam sampai nanti pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah, Madinah. Mudah-mudahan nanti bisa sampai pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa hal yang menarik mengenai Arab pra-Islam. Misal timbul pertanyaan besar bagi kita, kenapa misalkan tempat dilahirkannya Nabi Muhammad itu adalah di kota Mekah atau di Jazirah Arab. Bayangkan maksud sekalian, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan misalkan di Indonesia? Kalau dilahirkan di Indonesia, barangkali mungkin Al-Quran berbahasa Indonesia, kemudian budaya juga budaya Indonesia. Kenapa justru Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya? Ternyata ada beberapa alasan yang cukup menarik bagi sejarawan. Pertama, secara geografis Arab itu berada di tengah-tengah belahan dunia. Nah, kalau kita melihat peta, Arab itu pas berada di tengah-tengah benua. Sehingga proses penyebaran Islam, proses dakwah Nabi Muhammad ketika lahirkan di Mekah, itu prosesnya jauh lebih mudah. Yang kedua, sesungguhnya ada suatu hal yang paling menarik di Arab, yang barangkali kita menganggap Arab itu dulu sebagai daerah terbelakang, tertinggal. Tapi sesungguhnya secara ekonomis, di Arab itu ada sebuah pasar. Kira-kira pertemuan perdagangan internasional, namanya adalah Pasar Ukas. Di Pasar Ukas ini, maksud sekalian, itu yang bertemu bukan cuma orang Mekah, bukan cuma orang Madinah, tapi yang bertemu itu pedagang-pedagang dari Persia, pedagang dari daerah lain, dari Asia, Eropa dan Afrika. Bayangkan pertemuan-pertemuan internasional ini itu akan sangat memudahkan penyebaran Islam. Maka oleh sejarawan, para ekonom, disebut orang-orang yang bertemu, yang melakukan lalu lintas perdagangan di Pasar Ukas ini, disebutlah dengan masyarakat kosmopolit. Kalau masyarakat itu disebut masyarakat kosmopolit, nah itu tarafnya sudah maju. Nah itu yang kedua. Yang berikutnya, ada budaya yang menarik. Nah, ini budaya ya, di Arab. Jadi di Arab itu ada beberapa kabilah-kabilah. Jadi di antara kabilah-kabilah itu kompaknya luar biasa. Nah, jadi walaupun ada keribut-keributan, cuma kalau ada serangan-serangan dari luar, itu kompaknya luar biasa. Nah sehingga ini memudahkan ketika Rasul nanti ingin melaksanakan penyebaran Islam ke daerah lain. Nah sehingga menurut sejarawan ini barangkali analisis sejarah menjadi pilihan bagaimana akhirnya Nabi Muhammad itu diturunkan di Mekah. Mahasiswa sekalian, kemudian dalam perkembangannya, kemudian Rasul ketika di Mekah selama 13 tahun, nah itu tidak sedikit. Bayangkan 13 tahun menyebarkan Islam, membangun peradaban di Mekah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berhasilkah dakwah Rasul dalam membangun peradaban ketika di Mekah selama 13 tahun itu? Maka jawabannya ketika kita kaji secara objektif, maka sesungguhnya bisa dikatakan gagal. Jadi peradaban di Mekah itu gagal selama 13 tahun. Apa indikatornya? Indikatornya 13 tahun Rasul di Mekah, itu tak lebih dari 40 orang saja. Bayangkan 13 tahun cuma punya 40 orang pengikut. Meskipun pengikut ini ya kesetiaannya luar biasa, cuma 40 orang. Maka ketika 13 tahun dengan 40 orang itu, namun Rasul sudah mulai pada saat itu membangun peradaban, dimulai dengan membangun komunitas pendidikan. Nah, jadi bentuk pengamalan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini mulai dengan pendidikan. Belajar pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, jadi pengikut-pengikut.
Nah, cuma tak lebih dari 40 orang. Maka akhirnya turunlah perintah hijrah. Nah, ini di sini mulai peradaban ya. Sehingga nanti kalau ada siklusnya, siklusnya tergambar itu. Arab pra-Islam, Rasul di Mekah, kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah, maka ini kata hijrah itu. Jadi ada proses di sana. Ketika Rasul mulai hijrah ke Madinah, di sini peradaban mulai dibangun. Nah, walaupun kita tahu hijrah ini tentu pertama atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sambutan orang Yasrib bahkan ketika Rasul di Mekah itu sudah luar biasa. Nah, berangkatlah Rasul sama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti yang lain hijrah ke Madinah. Maka di Madinah, di sini peradaban dimulai. Maka apa yang Rasul lakukan pertama kali? Nah, ini penting pelajaran bagi kita semua sebagai mahasiswa. Ketika Rasul sampai di Madinah, maka Rasul yang kita kenal sebagai ya manusia yang sempurna, insan kamil, maka Rasul bangun pertama kali adalah ukhuwah, harus kuat. Maka dibangun oleh Rasul masjid pada saat itu. Nah, kita tahu semua ya namanya Masjid Nabawi. Masjidnya sederhana, cuma di situ menyatukan, tidak ada perbedaan suku. Aus, Khazraj tidak ada lagi, gabung di sana. Kemudian tidak ada perbedaan warna kulit. Mana orang Muhajirin, orang Ansor semua bersatu. Kemudian Rasul kuatkan lagi ukhuwah. Dinikahkan, mana orang pendatang Muhajirin, orang Ansor dinikahkan lagi. Dan satu lagi yang membuktikan bahwa Rasul ini politikus yang luar biasa. Nah, ini barangkali menjawab pertanyaan kita. Apakah Rasul berbicara soal agama saja? Tidak. Jadi Rasul tak hanya berbicara soal agama saja, maksud sekalian. Apa buktinya? Kalau ingin berkaca pada soal belajar politik Rasul, maka Rasul buat bagaimana membangun peta politik di Madinah pada saat itu. Rasul buat beberapa kesepakatan. Di antaranya ada perjanjian Hudaibiyah, dan yang paling santer dan terkenal dan bukti fisiknya ada hari ini adalah The Madinah Charter, Piagam Madinah. Nah, tentu maksud sekalian sudah tak asing lagi lah dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini itu adalah dokumen konstitusi tertulis tertua sampai hari ini. Barangkali ada dokumen yang lain. Ada misalkan konstitusi Aristoteles. Nah, tapi itu 1800 baru ditemukan. Kemudian baru 1890 baru dibukukan. Ini Piagam Madinah jauh sebelum itu. Sampai hari ini masih ada. Maka kalau ada orang bertanya, Islam tidak toleransi, ada hari dulu. Isi Piagam Madinah itu apa kata Rasul? Ini orang suku Muhajirin, orang Ansor atau yang lain, Aus, Khazraj. Nah, itu silakan, Rasul tidak pernah maksakan. Silakan kamu beribadah dengan keyakinan kamu, silakan ini juga. Cuma kalau ada serangan dari luar untuk Madinah, jangan lagi berbicara masalah kabilah satu, kabilah dua, kelompok ini, tapi semuanya harus bersatu luar biasa. Apakah ini bukan bukti toleransi? Bukti bahwa Rasul orang yang toleransi luar biasa? Tidak pernah. Rasul tidak pernah maksakan ketika Rasul di Madinah, maka semua harus masuk Islam. Tidak. Masih pada saat itu masih. Cuma kalau ada gangguan dari luar, kalau orang menyerang dari luar, maka jangan lagi berbicara kabilah-kabilah, tapi semua menjadi satu untuk mempertahankan Madinah. Ini politikus yang luar biasa, ini elit politik ini. Kemudian yang kedua, berikutnya apa yang Rasul bangun peradaban lagi? Rasul tidak memaksakan pada saat itu Al-Quran. Tak pernah Rasul katakan ketika saya di Madinah, kemudian kita menggunakan peraturan tertulisnya atau bahasa kita kitab undang pidananya, KUHP-nya menggunakan Al-Quran. Tidak pernah. Rasul paham betul secara psikologis, sosiologis, dan etnografis itu beda. Rasul ingin bawa Islam dengan penuh kedamaian, penuh kesantunan, penuh toleransi. Maka enggak, orang kalau kabilah ini, Aus, Khazraj melakukan kesalahan, pakai hukum masing-masing. Selesaikan. Cuma
Kalau dalam penyelesaian ini timbul permasalahan, tidak ketemu, buntu, tidak ada penyelesaiannya, maka permasalahan dikembalikan oleh Rasul mencari jalan tengah. Luar biasa. Ini Piagam Madinah. Sampai hari ini, The Madinah Charter, dokumen konstitusi tertulis tertua di dunia. Sampai hari ini ada. Nanti kita tinggal cari. Itu lengkap dengan pasal, dengan ayat yang luar biasa mengatur. Artinya apa? Sejak dulu Rasul itu sudah luar biasa. Maksud sekalian, ini ketika di Madinah. Kemudian Rasul membangun perekonomian. Nah, bagaimana Rasul membangun perekonomian pada saat itu dengan menggunakan syariat? Tidak ada monopoli, tidak ada rentenir, dilarang mengurangi timbangan dan sebagainya. Nah, ini akhirnya membuat Islam tumbuh. Islam tumbuh. Luar biasa dibangun. Militer Rasul bangun luar biasa. Faktanya apa? Setelah Rasul hijrah ke Madinah, kemudian melaksanakan Fathul Mekah. Fathul Mekah pada tahun ke-8 itu Rasul bawa 10.000 pasukan. Bayangkan. Begitu ketakutan Abu Sufyan dan kawan-kawan ketika Rasul bawa itu. Nah, itu kekuatan militer luar biasa dibangun. Nah, jadi peradaban mulai dibangun pada saat itu. Maka puncak peradaban adalah ketika Rasul ke Madinah. Dan Islam sudah berkembang luar biasa. Nah, sudah pesat luar biasa. Maksud sekalian, permasalahan yang menarik, nah, yang justru muncul ketika Rasul sudah tak ada lagi. Nah, ini muncul akhirnya. Ketika Rasul sudah meninggal dunia, nah, ini baru muncul. Kenapa? Karena ketika Rasul masih hidup, maka oleh para ahli, sistem pemerintahan pada saat itu adalah sistem teokrasi. Jadi kitab undang-undangnya Al-Quran, dan Rasul sebagai kontinya. Tapi ketika Rasul meninggal, nah ini permasalahan mulai muncul. Nah, apa yang menarik? Sekarang maksud sekalian menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya dalam Islam, masalah apa yang pertama kali mencuat? Nah, bahasa kita trending topiknya ketika Rasul itu meninggal. Apakah masalah fikih? Tidak. Masalah fikih itu nanti. Nah, masalah fikih itu nanti dibahas. Masih lama betul. Masalah tasawuf nanti, aliran tasawuf ketika nanti Ali bin Abi Thalib baru ada muncul Syiah, Khawarij dan sebagainya. Masalah ekonomi nanti. Masalah yang pertama kali muncul ketika Rasul meninggal adalah masalah politik. Masalah politik. Fakta sejarah membuktikan jenazah Rasul itu dimakamkan 3 hari 3 malam. Bayangkan sekalian. Kalau kita yang meninggal 3 hari 3 malam baru dimakamkan, ada terbayang kita gimana baunya itu. Nah, kenapa Rasul tidak langsung dimakamkan? Kenapa Rasul perlu 3 hari baru dimakamkan? Karena pada saat itu para sahabat, karena masih ada peta ini ya, ada orang Muhajirin, Ansor, itu sudah berbicara masalah soal pergantian kepemimpinan. Maka kalau hari ini kita berbicara masalah politik, ini bukan hal yang baru. Setelah Rasul meninggal, masalah yang pertama kali muncul masalah itu. Maka masalah politik akan selalu menarik sepanjang zaman. Peradaban tentang politik menarik sepanjang zaman. 3 hari, bayangkan 3 hari maksud kalian jenazah Rasul itu baru dimakamkan karena orang sibuk ganti. Nanti ketika Rasul ini dimakamkan, siapa nanti menjadi penerusnya? Orang Ansor maunya orang Ansor, Muhajirin maunya orang Muhajirin. Nah, jadi berebut itu. Abu Bakar As-Siddiq yang nanti pada akhirnya dibaiat, misalnya dibaiat menjadi khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin pertama, dia tidak mau. Nah, dalam peradaban Islam sebenarnya Rasulullah sudah meninggalkan, sudah pergi dia. Ada tidak mau. Cuma pada saat itu oleh Umar bin Khattab dibujuk. Nah, gitu ya, dibujuk Abu Bakar. Ya Abu Bakar, di antara kami sahabat-sahabat senior yang paling dekat dengan Rasulnya kamu. Ente yang paling dekat. Orang Ansor sudah pilihan juga, sudah punya pilihan. Ada ya Umar, ini kami dari orang Ansor yang paling berhak.
Cuma kata Umar, kalaulah di antara kita ada yang berhak menjadi penerus Rasul, itu Abu Bakar. Abu Bakar pernah menjadi imam ketika Rasul sakit menggantikan. Kemudian Abu Bakar menjadi sahabat tertua. Maksud sekalian, barangkali sedikit ingin saya jelaskan, barangkali sedikit tentang Abu Bakar. Nanti yang lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ketika proses peralihan dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar As-Siddiq, dalam peradaban dicatatkan bahwa Rasul tidak pernah memberikan pesan. Ini perlu dicatat ya, tidak ada wasiat. Jadi tidak ada wasiat. Misalkan kalau kata orang Syiah, wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Bahkan wasiat ke Abu Bakar tidak ada. Dan disinilah sejarah peradaban mengenai perpolitikan pertama kali dimulai. Jadi oleh bermusyawarah saja, maka dalam Islam adalah musyawarah mufakat ini. Yang ini juga menjadi dasar dari negara kita, tertulis, termaktub dalam Pancasila, adalah musyawarah, bermusyawarah orang Muhajirin, orang Ansor untuk menentukan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, dilantik lah kalau bahasa kita ya, dilantik menjadi khalifah, yang pertama kali Rasul lakukan adalah mengurus penyelenggaraan jenazah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada saat itu belum dimakamkan. Orang masih sibuk masalah politik. Baru Abu Bakar As-Siddiq memulai, kalau saya bilang kedikjayaan ya, kejayaan dalam Islam, glorinya gitu ya. Pada Rasul sudah dibangun, jadi grafiknya dari Arab Islam, Mekah, Madinah, kemudian terus naik ketika pada masa Khalifah Rasyidin. Dibangun. Bagaimana akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerangi, karena sepeninggal Rasul orang yang awalnya Islamnya luar biasa kembali murtad. Akhirnya diperangi orang-orang murtad itu. Dipilih panglima perang yang namanya Usama. Kemudian orang-orang tidak mau bayar zakat juga diperangi. Dipimpin ini oleh Khalid bin Walid. Dan karya yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq, dan hari ini hadir di tengah kita sebagai hudalina, sebagai petunjuk pada kita, bisa dibukukan sampai hari ini, yaitu adalah Al-Quran. Karena pada saat itu ketika terjadi perang Yamama, para penghafal Al-Quran, para hafiz ini banyak yang berguguran, sehingga dibukukan Al-Quran itu dari pelepah kurma, dari tulang-tulang sekalian dibukukan, dibentuk tim 9 diketuai oleh Zaid bin Sabit, dibukukan sampailah hari ini. Meskipun di situ belum ada sakalnya, belum ada tanda bacanya, cuma disitulah proses besar pembangunan peradaban, karena indikator pembangunan peradaban Islam adalah karya-karya itu dibukukan sampai hari ini. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dibukukan sampai hari ini, maksud kalian, bayang enggak kalian kalau Al-Quran tidak pernah dibukukan, sementara kemampuan kita menghafal 2 hilangnya 5 gitu ya. Jadi tidak bisa kita, karena ini dibukukan, paling tidak ketika kita tak hafal kita bisa membacanya. Ketika kita tafal, kapan ada kesempatan kita membacanya. Baiklah maksud sekalian, barangkali di pertemuan ini sampai di sini dulu prosesnya ya. Jadi mulai dari tadi Arab Islam, dari Rasul di Mekah, kemudian masuk peralihan kepada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ada luar biasa, perubahan luar biasa. Bayangkan ketika Rasul tidak hadir, ketika Rasul tidak turun, maka peradaban Allahu a'lam apakah kita akan berjumpa sampai dengan hari ini begitu banyak kemajuan. Bahkan nanti ketika jangka panjang, ketika nanti masuk Daulah Abbasiyah, nanti saya akan menyampaikan bagaimana Islam menjadi kiblat bagi orang-orang barat. Dulu Islam menjadi kiblat bagi orang-orang barat, semua orang belajar pada Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan usia saya di pelajari, di review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.